Dua atlet Indonesia menyumbang emas pada Olimpiade Paris 2024. Emas diperoleh Fedrik Leonardo dari cabang olahraga panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari cabang olahraga angkat besi 73 kg. Kita akan berbincang soal perjuangan atlet Indonesia di Olimpiade Paris bersama Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia Mbak Yeni Wahid dan juga nanti akan bergabung bersama kami peraih medali emas Olimpiade Fedrik Leonardo. Mbak Yeni, selamat sore waktu Indonesia. Selamat siang waktu Paris, Mbak. Mbak Yeni, pertama-tama selamat dan terima kasih. Saya mewakili seluruh rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih untuk emas untuk Indonesia. Terima kasih ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Indonesia juga atas doa dan dukungannya selama ini. Oke, Mbak Yeni, ini kan jadi raihan emas pertama untuk olahraga di luar cabang olahraga bulu tangkis. Untuk cabang olahraga panjat tebing juga ini adalah yang pertama. Apa sebenarnya perbedaan persiapannya dari Olimpiade sebelumnya sampai berhasil Fedrik Leonardo meraih emas di Olimpiade Paris? Terus terang ini adalah momen historis bagi cabang olahraga panjat tebing Indonesia. Karena untuk pertama kalinya panjat tebing bisa berkompetisi, atlet-atlet panjat tebing Indonesia bisa berkompetisi di Olimpiade dalam kategori yang memang kita kuat di dalamnya, yaitu kategori speed atau kecepatan. Nah, panjat tebing sendiri kita sama-sama tahu baru Olimpiade Tokyo kemarin mulai dipertandingkan dalam kategori combine. Artinya ada 3 kategori digabungkan jadi satu. Nah, baru kali ini kategori kecepatan atau speed itu dipertandingkan dalam Olimpiade di Paris dalam kategori yang tersendiri. Nah, ini menjadi momen yang sangat historis sekali bagi kita karena juga pertama kali kita berhasil mengirimkan atlet untuk ikut Olimpiade. Untuk bisa berjuang di Olimpiade bukan hal yang mudah, Mbak, karena atlet juga harus mendapatkan tiket. Karena mereka harus menang di babak kualifikasi di berbagai kejuaraan dunia dulu. Di babak qualifier. Nah, itu baru bisa bertanding di Olimpiade. Nah, kita berhasil mengirimkan kuota penuh 4 orang atlet, 2 putra dan 2 putri untuk bertanding di Olimpiade Paris ini. Oke, kalau dalam pertandingan sebenarnya siapa ya lawan yang paling diantisipasi saat itu? Saya rasa yang paling diantisipasi adalah Samuel Watson, atlet dari Amerika, karena memang dia yang paling terakhir mencatatkan rekor dunia, yang memecahkan rekor dunia. Nah, kemarin pun dalam kejuaraan di Olimpiade Paris kemarin, dia juga sempat mencatatkan rekor dunia, walaupun dia hanya berhasil meraih medali perunggu dan medali emas kita yang meraihnya. Nah, jadi Samuel Watson kalah di babak perempat final oleh atlet dari Cina dan itu kemudian membuka peluang bagi Fedrik untuk melaju ke babak selanjutnya dan bersaing dengan atlet dari Cina Wu Peng. Itu jadi, nah Fedrik yang akhirnya kemudian menjadi pemenang karena memang Fedrik ini sangat stabil, baik emosinya stabil, lalu juga secara kemampuan teknis, secara fisik dia juga sangat stabil. Dan Fedrik ini pertama kali ditemukan oleh PTI gitu ya dari sejak PON di Jawa Barat dan sampai sejak itu terus kita bina sampai masuk ke pelatnas dan akhirnya pada titik ini berhasil mengharumkan nama bangsa dan negara di Olimpiade Paris 2024. Nah, Mbak Yeni, dengan Amerika Serikat yang paling diunggulkan sebenarnya selama Olimpiade Paris, bagaimana dari federasi menjaga bahan bakar Fedrik sendiri? Jadi Fedrik sendiri saya rasa sebagai atlet yang memang punya cita-cita untuk bisa menang di Olimpiade ya di Olimpiade Paris 2024 ini, kami federasi hanya memberikan semangat kepada Fedrik. Kami sendiri memotivasi terus-menerus melakukan pendampingan baik secara fisik, mental, memfasilitasi bersama dengan pemerintah, dengan Kemenpora, memfasilitasi agar para atlet kita bisa sering berjuang di luar negeri, sering ikut pertandingan-pertandingan dunia. Dan sehingga pada titik ini Fedrik sudah sangat matang. Dia matang karena sering juga bisa sampai di podium, artinya dia berhasil meraih banyak medali di berbagai kejuaraan dunia. Dan Fedrik sendiri memang punya keinginan kuat. Jadi kita lihat dia posting di Instagramnya ya, bagaimana dia menulis cita-citanya. Ini sejak 2 tahun yang lalu dia menulis bahwa dia akan menjadi juara di Olimpiade Paris 2024. Jadi kalau anak-anak sekarang bilangnya manifesting gitulah. Nah, itu berhasil dilakukan oleh Fedrik.
tentunya ini menjadi kebanggaan bagi kita semua. Nah, kalau tadi kan Pak Jokowi sudah bilang memastikan akan ada bonus untuk peraih medali di Olimpiade Paris 2024. Sudah ada komunikasi dengan Istana, Mbak Yeni? Tadi Fredrik ditelepon langsung oleh Pak Jokowi. Nah, tapi saya belum update karena ini baru mau perjalanan ke Wisma Olimpik untuk menjemput teman-teman atlet semuanya. Kita mau makan bareng, kita mau jalan-jalan. Saya janji ke adik-adik atlet dan semua tim bahwa kita akan jalan-jalan di Paris ini nanti ya, sebagai hadiah kecil lah, belum hadiah besar bagi mereka. Karena setelah berjuang, tentunya ini kan mereka masih sangat muda, pasti mereka ingin untuk menikmati kota Paris juga. Nah, jadi agendanya hari ini salah satunya itu, Mbak. Oke, kan Mbak Yeni tadi sempat bilang ya ketika kita lagi break akan pulang setelah Olimpiade selesai. Nah, agenda terdekatnya apakah langsung akan ada dipanggil ke istana oleh Pak Jokowi? Belum ada komunikasi sih, karena kan kita sekarang fokus untuk memulihkan tenaga semua, termasuk coach kita agak sakit sekarang ya. Jadi Fredrik dan teman-teman bisa jalan-jalan dulu, menikmati masa mudanya, karena waktu mereka banyak sekali dihabiskan untuk berlatih. Mereka selama ini intens sekali berlatih selama di pelatnas. Latihan bisa berjam-jam setiap harinya. Jadi ini hadiah-hadiah kecil bagi mereka untuk mungkin mengunjungi beberapa tempat di Paris ini. Nah, setelah pulang baru kemudian kita kita akan fokus dengan agenda-agenda baru. Ini kayaknya Fredrik sudah tersambung, Mbak. Iya. Jadi bisa langsung tanya Fredrik nih. Oke, halo, Mas Fredrik. Selamat sore waktu pagi, Indonesia, Fredrik. Mas Fredrik. Ya, selamat sore waktu Indonesia. Mas Fredrik, selamat atas emasnya dan saya juga mengucapkan terima kasih mewakili rakyat Indonesia sudah memberikan emas bagi kami semua. Terima kasih. Mas Fredrik, tadi sempat disinggung sama Mbak Yeni kalau sebenarnya yang paling diunggulkan kan adalah Amerika Serikat. Selama pertandingan, gimana caranya Mas Fredrik bisa melawan tekanan maupun juga beban itu sampai akhirnya bisa meraih emas? Kalau untuk menghadapi hal tersebut ya memang kita sudah sering ya di pertandingan kita sering ketemu dan juga kompetitornya itu aja. Cara mengatasinya kita melakukan persiapan waktu latihan itu kita lebih banyak seperti melakukan simulasi kompetisi seperti itu. Jadi untuk menyesuaikan diri dan juga memberikan pressure latihan seperti kompetisi. Oke, artinya dengan raihan emas ini sebenarnya persiapannya tapi ada yang spesifik berbeda nggak sih dengan pertandingan-pertandingan internasional lainnya? Kalau secara spesifik sih menurut saya sama aja karena semua kompetisi menurut kita itu kan kompetisi yang penting gitu. Jadi kita pasang target juga punya harapannya bisa memberikan yang terbaik medali emas gitu. Oke. Tadi kata Mbak Yeni juga sempat teleponan sama Pak Jokowi, ngobrol apa aja Mas? Oh iya, tadi pagi sempat ditelepon sama Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi mengapresiasi, mengucapkan terima kasih atas prestasinya dan beliau mengatakan bahwa ini menjadi kado yang sangat indah gitu buat Indonesia. Oke, tapi Mas Fredrik mungkin bisa berbagi juga untuk pemirsa Kompas TV, asal mula bisa jatuh cinta sama cabang olahraga panjat tebing gimana sih Mas Fredrik? Jadi awal ceritanya itu ketika saya SMA, saya gabung di organisasi pecinta alam waktu SMA. Nah dari situ oleh pembina saya, waktu di SMA itu dikenalkan dengan olahraga panjat tebing. Dan kemudian difasilitasi lah untuk berlatih dan kemudian kompetisi antar pelajar waktu itu. Sampai akhirnya saya jatuh hati sama olahraga panjat tebing. Cerita soal Mas Fredrik yang juga tidak takut menghadapi tantangan dulu ada kalau mau latihan, mau tanding, pinjam dulu sepatu, kemudian juga untuk alat kekuatan otot juga bikin sendiri. Itu gimana Mas? Iya, karena kan waktu itu olahraga panjat tebing masih belum populer ya di kota saya, di Pontianak. Jadi fasilitas itu masih belum memadai untuk pencapnya FPTI waktu itu masih belum memiliki wall yang bisa dipakai untuk latihan lah. Jadi kita mensiasatinya itu dengan bikin media latihan sendiri. Jadi waktu itu sepatu juga belum punya, harness juga belum punya, tapi karena semangat gitu kan bisa ngumpul sama teman waktu itu yang juga penggiat panjat tebing, akhirnya ya jadi suka sama panjat tebing.
Ramai sekali juga loh Mas soal video sang ibu yang nobar bareng, nontonin Mas Fredrik waktu mencatatkan atau meraih emas. Sudah ada komunikasi belum sama keluarga? Oh ya, sudah. Habis dari kompetisi itu, ketika udah selesai langsung hubungi orang tua, terutama ibu. Oke, apa yang disampaikan keluarga saat itu? Yang pasti sampaikan rasa syukur dari keluarga dan juga terima kasih, terus rasa bahagia, turut senang gitu atas prestasi yang telah saya capai gitu. Oke, setelah meraih emas di Olimpiade Paris, apalagi target ke depannya Mas Fredrik? Untuk target ke depannya mau lebih bisa konsisten lah, kan juga masih ke depannya masih ada kompetisi-kompetisi berikutnya dan mungkin nanti di Olimpiade LA juga bisa mempertahankan inginnya seperti itu. Oke, dan emas di Olimpiade Paris ini kan juga diyakini akan bisa jadi bahan bakar untuk atlet-atlet lainnya atau bahkan calon atlet lainnya di cabang olahraga panjat tebing. Mungkin apa yang bisa Mas Fredrik sampaikan kepada mereka? Ya, yang ingin saya sampaikan yang pasti ini menjadi sebuah motivasi buat generasi panjat tebing Indonesia berikutnya. Ini membuktikan bahwa Indonesia memang bisa bersaing di level internasional di cabur panjat tebing dan semoga mereka termotivasi untuk berlatih lebih keras, lebih giat agar prestasi olahraga panjat tebing Indonesia semakin maju ke depannya. Oke, Mas Fredrik, terakhir kalau komunikasi sama pihak istana sudah ada agendakah kapan akan ke istana dipanggil atau juga soal bonus? Oh, kalau untuk itu saya belum tahu, Mbak. Mungkin nanti dari teman-teman pengurus atau dari manajer yang bisa menyampaikan itu. Oke, dan tadi artinya di telepon dengan Pak Jokowi belum ada pembicaraan soal itu ya? Iya, tapi dari Pak Jokowi memang mengisyaratkan bahwa nanti kita akan ketemu di istana. Cuman untuk masalah waktu dan sebagainya masih belum dipastikan gitu, Pak. Oke, sekarang saya mau ke Mbak Yeni. Mbak Yeni juga terakhir. Di istana juga, Mbak. Kenapa Mbak Kemarin Yeni? kan Mas Fredrik juga semua tim, ya kemarin semua dilepasnya juga di istana, Mbak. Kita juga berharap nanti disambutnya di istana juga. Oke. Apalagi pulang sebagai pahlawan. Dan yang menarik catatan waktunya Fredrik 7,45, kalau digabung itu angkanya menjadi 7,45 ya. Itu digabung 475. sorry 4,75 kok kebalik, sorry 4,75 kok 7, maaf Fredrik, 4,75 kalau digabung itu angkanya jadi 79, sama persis dengan peringatan kemerdekaan Indonesia. Jadi ini kado dari Fredrik untuk bangsa Indonesia. Oke, jadi kado untuk ulang tahun Indonesia tahun ini. Terima kasih Mbak Yeni dan Mas Fredrik. Terima kasih, semoga sehat selalu. Sampai ketemu lagi di Indonesia ya, di istana. Terima kasih.